Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis baru nih, penulis baru di kita ya. Rian Elsa, oh penulis asal Kalimantan Timur, lebih tepatnya lagi di kota Samarinda. Kisahnya keren banget teman-teman ya, dan wajib pokoknya untuk didengerin. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Timur. Dendam mantan dukun santet dari tanah Kalimantan. Kisah Bang Cendol. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Haji Abdullah pada jam 3:45 subuh. Pengumuman dari masjid sebelah gang itu menggema ke seluruh kampung. Bersama dengan itu, di luar sedang gerimis tetapi tidak terlalu deras. Di kejauhan terdengar isak pilu dari kediaman Sulaiha. Tampak Sulaiha sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon genggamnya. Yang sabar ya Neng, semoga Abah husnul khotimah dan segala dosanya diampuni. Terima kasih doanya ya Bang. Maaf, Abang gak bisa ke sana karena jarak yang jauh. Abang hanya bisa mendoakan dari sini saja. Iya, makasih ya Bang. Sulaiha ingin mempersiapkan semua keperluan untuk tahlilan Abah dulu. Tahlilannya nanti sehabis Isya. Ngobrolnya kita lanjutkan lewat BBM aja ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan balasan salam, kemudian Sulaiha mematikan sambungan teleponnya. 2 bulan yang lalu, Sulaiha membawa Abah dari Tarakan ke rumah sakit ternama yang ada di Samarinda, niatnya untuk mengobati Abah yang sakit hampir 1 tahun tidak bisa bergerak. Badannya lumpuh total, dari leher sampai ke kaki, hanya kepalanya saja yang bisa bergerak, itu pun terbatas. Sesampainya di rumah dinas Kak Ferdi, Abah langsung diangkat putranya itu ke kamar belakang karena cuma kamar itulah yang toiletnya ada di dalam kamar. Sulaiha memberitahukan Abah, tinggal di rumah dinas Kak Ferdi saja ya Bah. Kebetulan Kak Ferdi dipindah tugaskan di Samarinda selama 6 bulan. Mendengar penjelasan dari putrinya, Abahnya hanya mengangguk tanda setuju. Sulaiha memperhatikan mamanya yang duduk termenung sambil menatap cermin besar di depannya. Mama jangan melamun. Insya Allah Abah akan sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti dulu, ucap Sulaiha menasihati mamanya. Abah akan memandikan jenazah lagi, menjadi imam di masjid dan membantu pembagian zakat. Lanjut Sulaiha, dia pun ikut bersedih karena melihat mamanya murung di samping Abah. Mama harus kuat. Kak Ferdi dan Sulaiha akan berusaha mencari obat buat Abah biar Abah bisa kembali sehat. Lanjut Sulaiha. Tapi El, panggilan dari Sulaiha, Mama yakin Abah kamu itu bukan sakit medis. Coba bayangkan, 4 dokter spesialis syaraf memeriksa semuanya. Nihil, tidak ada gangguan apapun, seru mamanya dengan antusias. Sudah Ma, jangan berpikir yang aneh-aneh. Abi itu orang baik Ma di kampung, sering membantu. Mana mungkin ada orang yang menendam. Tugas Sulaiha kembali merapikan barang-barang bawaan. Hati orang tidak ada yang tahu El. Di depan baik, tapi di belakang dia menusuk, kata mamanya. Tiba-tiba saja Ferdi datang masuk ke dalam kamar karena mendengar perbincangan Sulaiha dan mamanya yang mulai beradu argumen. Sudah, Mama sama El ini ngobrol apa berantu sih? Kasihan Abah, mau beristirahat jadi tidak bisa karena berisik, ucap Ferdi dari depan pintu kamar.
Ya sudah, Abah Mama dulu yang jaga. Nanti kita bergantian saja jaganya. Pinta mamanya, Sulaiha dan Ferdi pun keluar dari kamar. Kemudian Ferdi mengajak Sulaiha ke depan rumah untuk membicarakan sesuatu. Sambil duduk di teras, Ferdi bertanya kepada Sulaiha, El, di Samarinda punya kenalan dukun atau orang pintar yang bisa mengobati sakit Abah? Gak ada kak, kalau teman kampus banyak sama teman nongkrong di kafe, jawab Sulaiha sambil mengingat-ingat terbesit di dalam hati Sulaiha untuk menghubungi Bang Cendol. Tapi apa bisa ya Bang Cendol bantu? Nanti ajalah, dia kan super sibuk susah dihubungi. Lagi pula tidak mungkin penyakit Abah diakibatkan kiriman orang. Ayo, El, ngelamun mulu. Ferdi membuyarkan lamunan Sulaiha. Apaan sih kok, bikin kaget aja. Yaudah El mau mandi dulu, udah gerah, lengket semua badan rasanya. Besok jam 7 pagi, kita harus ke rumah sakit untuk ambil nomor antrian. Ferdi mengingatkan lagi adik bungsunya. Iya kak. Ngomong-ngomong Ella lapar nih. Habis mandi, temenin cari makan di luar ya. Pinta Sulaiha menuju kamar mandi dengan handuk di selempang ke lehernya. Kamu itu El, makan mulu kerjaannya. Percuma ikut aerobik tiap hari. Kalau makan terus, sindir Kak Ferdi. Biarin, Sulaiha berlari kecil masuk ke kamar mandi. Begitu juga dengan Ferdi yang akhirnya mandi di toilet. Kesehatan adalah hal yang paling utama bagi semua orang. Begitu juga bagi Bang Cendol soal kebugaran yang selalu dijaga. Seminggu 3 kali ia terkadang berolahraga. 9, 10, 11, 12. Hitungan Bang Cendol saat ia sedang mengangkat beban. Loyo amat hari ini olahraga, kurang suplemen susu sepertinya, ucap Bang Cendol. Bang, udah selesai latihannya? Tanya Daniel yang baru saja selesai latihan treadmill. Sudah capek. Besok nggak latihan, mau jualan cendol aja dulu. Kejar target ini, mau beli handphone Android. Semangat Bang, jualan cendolnya. Siap Dan. Bang Cendol pun bersiap pergi. Sekali-kali ajak dong men tuh olahraga. Jangan kerjanya terus jadi buncit tuh perut. Di depan laptop mulu kerjanya. Gak mau dia Bang, susah diajak olahraga tuh anak. Ya sudah, aku pulang dulu ya Dan. Sudah hampir jam 9 malam ini. Salam ya buat cewek yang itu tuh, yang baju putih. Bang Cendol ini bisa juga kode cewek, ucap Daniel. Selesai berolahraga, Bang Cendol berniat ingin membeli makanan karena rasa lapar yang sangat tidak tertolong sehabis berolahraga. Malum, para naga di perut sudah pada demo. Setelah berkeliling beberapa putaran di dekat gym, akhirnya ketemu juga tertulis Warung Soto Lamongan. Selesai makan, Bang Cendol pun langsung ingin pulang. Baru ingin naik motor dari kejauhan terlihat Sulaiha sedang berjalan sambil membawa sekantong belanjaan. Neng Arab. Oi Neng, panggil Bang Cendol dari arah parkiran warung. Sulaiha pun menoleh, mencoba mencari asal suara yang terdengar tidak asing. Cuma Bang Cendol kan yang berani manggil-manggil aku Neng Arab, batin Sulaiha. Mau kemana Neng? Malam-malam keluyuran, nanti diculik demit baru tahu. Abang tuh ngapain malam-malam Bang? Tanya Sulaiha dengan sedikit curiga. Biasa habis olahraga. Neng Arab sendiri mau kemana? Abah saya sakit Bang, sekarang lagi terbaring di ICU. Sempat tidak sadarkan diri pas pemeriksaan dokter spesialis saraf. Doakan ya Bang, semoga abah saya sehat, kata Sulaiha dengan mata berkaca-kaca. Aku akan antar ke dalam ya Neng, sekalian mau lihat kondisi abah bagaimana. Karena jarak rumah makan ke rumah sakit berdekatan tidak terlalu jauh, maka Bang Cendol berniat mengantarkan Sulaiha sekalian melihat keadaan abah. Boleh Bang, tapi kita cuma bisa melihat dari luar saja karena jam besuk yang udah lewat. Tahu sendiri kan rumah sakit ini ketat penjaganya. Ya Neng, saya mah cuma pengen lihat kondisi abah aja dari jauh. Sampailah mereka di depan ruang ICU, Bang Cendol hanya terdiam membisu sambil mengerutkan dahinya dan mengepalkan tangan sekeras mungkin. Keterlaluan, niat membunuh mereka ini, ucapnya pelan Bang Cendol saat melihat dari kaca jendela kondisi abah Sulaiha. Kenapa Bang? Kok serem begitu raut wajahnya? Tanya Sulaiha karena ia berdiri di samping Bang Cendol. Sudah berapa lama abahmu sakit? Hampir 1 tahun Mas, Mama Sulaiha tiba-tiba menjawab dari arah belakang. Mamanya Sulaiha ya? Tanya Bang Cendol sedikit sungkan dan langsung bersalaman. Iya, saya mamanya. Kamu Bang Cendol ya, yang pernah ngusir macan dari badan Ella? Kejadian itu kan sudah lama Bu.
Hmm, apa yang kamu lihat dari Abah Ella sekarang? Ih, Mama apaan sih? Kok langsung nanya yang kayak gitu ke Bang Cendol? Saud Sulaiha dengan sedikit kesal. Bang Cendol menjelaskan apa yang ia saksikan pada diri Abah Sulaiha. Sebenarnya Abah Sulaiha ini lumpuh di setiap sendi tulang karena ada tulang babi yang menancap. Bahkan di dalam badan Abah ada makhluk bertanduk satu dengan mata yang merah. Ya Allah, beneran Bang itu semua? Tanya Sulaiha. Bulir air matanya mulai keluar. Bener Neng, itu yang abang lihat. Hmm, bagaimana sekarang Bang? Caranya biar Abah bisa normal kembali walaupun tidak 100% pulih. Nah, itu, air di botol bawa sini. Biar abang bacakan doa dulu. Besok saat jam besuk, kasihkan ke Abah. Semoga bisa membantu sedikit. Apa yang tidak baik bisa keluar dari badan Abah. Jelas Bang Cendol sambil menunjuk sebotol air milik Sulaiha. Setelah 15 menit air itu dibacakan doa, air itu pun kembali diberikan pada Sulaiha. Nah, ini Neng, airnya selesai. Besok kasih ke Abah, minumkan saja langsung. Abang mau pulang dulu Neng. Insya Allah besok habis jualan cendol, abang kesini lagi ya, mau menengok keadaan Abah. Lalu ia pun menoleh pada Ibunda Sulaiha. Bu, saya pulang dulu ya. Jaga kesehatan ibu juga ya Bu di rumah sakit. Oh, iya Mas Cendol, terima kasih sudah membantu. Besok kesini lagi ya. Baik Bu, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Bang Cendol merasa ada seseorang yang mengawasi ia dari kejauhan. Entah apakah dukun kampreto musuh bebuyutan atau jin-jin yang tidak jelas asal-usulnya. Sesampainya di rumah, Bang Cendol langsung masuk ke dalam kamar untuk menunaikan ibadah sholat isya, dilanjutkan berzikir, membaca amalan-amalan, meminta petunjuk kepada Allah terkait penyakit Abah Sulaiha. Sedang asyik-asyiknya berzikir di tengah malam, Bang Cendol pun kedatangan tamu tepat di pukul 2 dini hari. Assalamualaikum, ucap orang tua berbolang di hadapan Bang Cendol. Waalaikumsalam. Hati-hati nak, orang yang kamu hadapi ini ilmu hitamnya sangat tinggi. Pesan aku, jangan mudah terpancing emosi saat mengobati dan jangan lengah. Soalnya, dukun ini sudah mentaruhkan nyawanya seorang biar Abah Sulaiha meninggal. Insya Allah, minta doanya semoga diberikan jalan yang terbaik. Berbagai macam pesan dan ilmu agama yang beliau sampaikan hingga akhirnya azan subuh hampir berkumandang. Bang Cendol merasa malam ini berlalu sangat cepat dengan kedatangan beliau yang sangat jarang kehadirannya. Banyak pesan dan juga ilmu yang didapatkan dari jam 2 sampai azan subuh berkumandang. Menjelang siang, Sulaiha pun diberikan izin oleh suster untuk masuk dan menjenguk melihat keadaan orang tuanya di ruang ICU. Sesuai dengan peraturan, mereka masuk ke dalam ruangan cukup berdua saja. Keadaan Abah Sulaiha terlihat masih sangat lemah. Selang oksigen masih tertempel di hidung, selang infus pun terpasang di tangan kiri. Allah, 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 ucap Abah Sulaiha dengan pelan. Mendengar zikir yang terus Abah ucapkan, hati Sulaiha semakin sedih. Walaupun sakit, Abahnya masih tetap mengingat Allah. Segera Sulaiha memberikan air dari Bang Cendol. Setelah meminumnya, perlahan-lahan Abah Sulaiha mulai sadar dan bisa berbicara. Padahal sebelumnya berbicara saja Abahnya sangat sulit. Si Cendol jam berapa El ke rumah sakit? Tanya mamanya. Dia sangat berharap kehadiran Bang Cendol. Mungkin selesai jualan cendol langsung ke sini. Nanti ala BBM Bang Cendol ya Mak, jawab Sulaiha. Ngomong-ngomong, kakak kamu kemana El? Kok belum datang dari malam tadi? Kak Ferdi sedang menyelesaikan pekerjaannya mah. Mungkin besok dia baru ke sini. Maklum, Kak Ferdi kan karyawan baru, jadi mungkin gak enak untuk minta izin. Jelas Ella. Tidak lama mereka mengobrol, suster penjaga pun datang dan memberitahu kalau jam besuk hampir selesai. Kebetulan dokter spesialis saraf sebentar lagi akan datang untuk pengecekan. Setelah mereka keluar, tidak lama kemudian sang dokter pun datang dan alhamdulillah sudah bisa keluar dari ruangan ICU karena kondisi Abah Sulaiha kini sudah mulai membaik.
Pak Abdullah sudah bisa dipindahkan jam 12 nanti ke ruangan teratai ya, ucap salah satu asisten dokter kepada Ella dan mamanya. Sulaiha sangat gembira karena abahnya sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang teratai. Ayo El, kita pindahkan pelan-pelan barang-barang ke ruang teratai, ucap mamanya. Selama di dalam kamar, Sulaiha melamun mengingat abahnya yang dulu sehat, segar bugar dan selalu membantu para warga, mengajak Sulaiha kecil jalan dan juga bercanda. Apa saja yang dipinta oleh Sulaiha pastilah abahnya berikan karena Sulaiha adalah anak bungsu yang sangat dimanja oleh orang tuanya. Tidak terasa, air mata pun menetes, sangat berharap keajaiban akan kesembuhan abahnya. Dalam lamunannya, Sulaiha pun terkejut mendengar suara ketukan dibarengi salam seseorang dari balik daun pintu. Assalamualaikum. Segera Sulaiha berdiri dan membukakan pintu. Ternyata orang yang ditunggu-tunggunya berdiri tegak dengan membawa bungkusan es cendol sambil tersenyum ke arahnya. Waalaikumsalam, jawab Sulaiha antusias. Neng Arab nggak kasih kabar kalau sudah pindah ruangan. Untung tadi tanya sama suster cantik di sana. Ucap Bang Cendol bercanda sambil menunjuk ke arah suster cantik yang dimaksud. Emangnya berani godain suster? Berani dong. Kenapa emangnya? Cemburu ya kalau abang godain suster? Ih, gua loh yo, pede banget sih, jawab Sulaiha malu-malu. Sulaiha pun segera mempersilahkan masuk untuk melihat kondisi abah yang masih terbaring lemah di atas kasur. Kenapa matanya merah? Bisa nangis ya? Mana mama kamu? Kok nggak ada? Mama lagi pulang bentar ambil baju bersih. Paling sebentar lagi akan kembali. Sedih lah melihat abah yang seperti sekarang. Doain aja Neng. Minta sama Allah jalan yang terbaik. Jangan lupa sholat 5 waktu. Doakan abah terus. Iya insya Allah. Ini bagaimana selanjutnya bang pengobatan abah? Tunggu abah keluar dari rumah sakit aja ya. Baru nanti abang obatin lagi. Loh, kenapa nggak di sini aja bang? Ya udah deh Neng, kalau begitu abang pijitin kaki sampai pegang abah ya. Siapin minyak urut aja Neng. Selesai sholat isya, insya Allah abang urut abah. Mudah-mudahan tulang-tulang yang ada di kaki dan pinggang abah bisa keluar. Kurang lebih 30 menit lamanya Bang Cendol mengurut abah dengan telaten dan juga sabar, sedari kaki sampai ke paha, lanjut bagian sendi kedua tangan dan terakhir di kepala. Setelah sekiranya cukup, pengobatan pun disudahi. Malam ini cukup dulu, kasihan abah perlu istirahat juga kan. Iya bang, semoga ada hasil yang bagus ya bang. Insya Allah Neng. Abang pulang dulu ya. Besok abang balik lagi ke sini. Salam buat mama kalau sudah datang. Iya, terima kasih ya bang, sudah kesini bantu Sulaiha dan juga abah. Sama-sama Neng. Abang pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pala Sulaiha. Setelah pengecekan dokter di pagi hari, abah Sulaiha pun diperbolehkan rawat jalan karena sudah bisa duduk dan makan dengan lancar. Hati Sulaiha dan juga mamanya sangat gembira. Secepat mungkin mereka menghubungi Bang Cendol. Halo, abah udah boleh pulang nanti siang. Abang ke rumah kakak aja ya, melanjutkan pengobatannya. Oh iya, alamatnya di Jalan Cendana, Gang 11, nomor 23. Pas di depan rumah ada yang jual martabak. Siap Neng Arab. Nanti abang kesana selesai jualan cendol ya. Mungkin habis sholat isya. Iya bang, Ella tunggu ya. Sehabis melaksanakan ibadah sholat isya, Bang Cendol bersiap melanjutkan pengobatan. Dengan rasa percaya diri, motor yang dijalankan dilajukan sedikit cepat sambil melihat alamat yang diberikan tadi siang. Akhirnya sampai juga. Sepeda motor pun diparkir di depan pagar. Assalamualaikum, salam Bang Cendol dari luar. Setelah beberapa menit, akhirnya keluar juga Sulaiha bersama dengan Ferdi, kakak tertua dari 4 bersaudara. Masuk bang. Oh iya, perkenalkan ini Kak Ferdi. Salam kenal mas, nama saya Cendol. Ferdi pun lalu mempersilahkan Bang Cendol untuk masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Ruang tamu berdekatan dengan kamar tempat abah beristirahat sejak pulang dari rumah sakit. Sulaiha berlalu ke arah dapur untuk membuatkan minuman. Tidak lama berselang keluarlah mamanya dari kamar. Bang Cendol ini yang pernah bantu mengeluarkan macan di badan Ella kan? Tanya Kak Ferdi. Itu kejadian udah beberapa bulan yang lalu mas, timpal Bang Cendol. Kita semua khawatir pas Ella menceritakan via telepon kejadian saat itu. Abah Ella sampai mau ke Samarinda, tukas mama Sulaiha.
Tapi semua aman kan, Mak? Aman terkendali. Kan ada Bang Cendol. Sulaiha menjawab sambil membawa minuman dan juga beberapa cemilan. "Eh, ngomong-ngomong, bagaimana kondisi Abah keadaannya?" "Oh, abahnya Sulaiha sudah lumayan. Sudah bisa duduk walaupun sebentar. Makan dan minumnya juga sudah lancar. Jelas Mama Sulaiha." "Apa langsung aja ya, Bang? Ayo Bang, silakan masuk ke kamar," ucap Ferdi. Bang Cendol kemudian masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi Abah. Setelah mengamati, ternyata jin bertanduk itu masih ada di dalam badan, tidak mau keluar. "Neng, Abah diurut aja dulu ya, biar peredaran darahnya lancar," ucap Bang Cendol serius. Pengobatan pun dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Sehabis Isya adalah jadwal Bang Cendol datang. Hari pertama dan hari kedua mengurut Abah semuanya berjalan dengan lancar. Tapi tiba-tiba saja, tepat di hari ketiga saat pengobatan dilakukan, tercium bau amis busuk yang sangat tidak enak di ruangan. Semua orang mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Mereka semua pun saling pandang. "Jangan ada yang bersuara, terus berzikir saja," ucap Bang Cendol pada semua orang. Tiba-tiba saja Sulaiha, Mama Sulaiha dan juga Ferdi mendengar Abah mereka mengeluarkan suara aneh tidak seperti biasanya. "Kamu tidak akan bisa mengusir aku dari sini." "Ah, sudah, keluar aja daripada aku bakar kamu dari dalam," sahut Bang Cendol sambil tertawa. Jin bertanduk satu itu seolah-olah meremehkan ancaman dari Bang Cendol. Tidak lama berselang, tiba-tiba saja jin itu langsung meminta ampun. Tangannya merapat ke dada, menundukkan kepala. "Kenapa minta ampun? Kan sudah aku bilang keluar, masih aja lagi nantang." "Bang Cendol, itu siapa yang datang? Kok tiba-tiba minta ampun?" tanya Sulaiha tegang. Bang Cendol tidak menjawab. Dia masih fokus pada sosok jin tersebut. "Siapa yang kamu lihat sekarang di sampingku?" "Ampun, ampun, aku bakal keluar dari sini," saut jin tersebut ketakutan. Siapa yang sudah memerintahkan kamu untuk kesini?" Bang Cendol bertanya dengan suara lantang. "Aku diperintahkan Sodik. Dia sakit hati karena tiap kali ada warga yang meninggal dunia, dia tidak dipanggil oleh warga. Malah Abdullah ini yang sering dipanggil oleh warga setiap ada hajatan." "Oh begitu. Jadi cuma gara-gara itu sampai kamu bikin sakit Abdullah. Niat kamu sudah pengen membunuh Abdullah, ya kan?" Rasa kesal Bang Cendol pun memuncak. "Kamu mau masuk di dalam botol apa ikut orang yang ada di samping saya ini?" tanya Bang Cendol sambil mengatupkan rahang menahan amarah. "Cepat jawab!" teriak Bang Cendol hingga membuat Sulaiha ketakutan. Kesabarannya sudah mulai hilang. "Neng, tolong ambil botol kosong, biar dikurung aja jin ini," ucap Bang Cendol tanpa melepas pandangan dari jin itu. Sulaiha menuruti perintahnya. Lalu dia membawakan botol yang diminta. Alhasil jin itu berhasil dikurung tanpa perlawanan. Setelah Bang Cendol berhasil mengurung jin itu secara perlahan, kesadaran Abah mulai pulih. Wajah Sulaiha, Mama, serta Ferdi sangat tegang, serasa tidak percaya pada apa yang dilihat. "Abah, Bah, bangun Bah, minum airnya dulu." "Alhamdulillah, Abah sadar kembali. Istighfar Abah, zikir jangan sampai lepas," ucap Sulaiha. Bang Cendol masih terdiam tanpa suara. Dia sedang berbincang secara batin dengan sosok yang tadi datang membantu. "Bang Cendol, Bang," panggil Sulaiha. Si Neng, maaf, tadi konsentrasi ke alam sebelah. Bagaimana, Abah sudah sadar kan?" "Sudah, sekarang agak lumayan, tidak seperti kemarin gelisah tiap jam segini," jelas Sulaiha sambil menatap botol yang dipegang. "Itu botol isinya jin ya? Mau diapakan Bang nanti?" "Emangnya Neng mau? Nih, Abang kasih gratis, ada garansi lagi." "Dia apaan sih Bang, gak mau, serem," kata Sulaiha bergidik ngeri. "Alhamdulillah, ya ampun, benar apa yang diucapkan jin tadi. Memang si Sodik kalau di kampung cuma jadi cadangan," ucap Mama Sulaiha mencoba menjelaskan. "Sedangkan abahnya Sulaiha selalu saja dipanggil warga kalau ada hajatan warga. Si Sodik sudah kita anggap seperti saudara sendiri karena dia juga sering membantu saat di rumah ada acara ataupun kesulitan. Aku tidak habis pikir, tega betul dia membuat Abah Sulaiha menjadi seperti ini." "Sudah Bu, jangan dipermasalahkan soal itu. Yang penting Abah sudah mulai membaik kondisinya. Biar Allah yang membalas semuanya," jawab Bang Cendol melirik jam di pergelangan tangan.
Sudah malam Bu, saya pamit dulu ya. Mau menyelesaikan isi botol ini biar aman semuanya. Terima kasih ya Bang Cendol, sudah banyak membantu keluarga kami ini. Sama-sama Bu, saya hanya perantara saja. Semuanya kehendak Allah juga. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Setelah beberapa hari, kondisi Abah Sulaiha pun mulai membaik setelah diobati oleh Bang Cendol. Betapa gembiranya Sulaiha melihat abahnya bisa duduk makan minum walaupun tidak pulih 100%, tetapi dengan kondisi seperti ini sangat jauh berbeda pada 3 minggu yang lalu. Bang Cendol, Abah besok dari rumah langsung pulang ke Tarakan ya. Sulaiha menelpon Bang Cendol. Ya Neng, maaf tidak bisa mengantar. Salam saja ya buat Mama dan Ferdi. Soalnya biasa sibuk jualan cendol. Laris manis pas dengan cuacanya panas cetar membahana. Iya Bang, terima kasih banyak ya sudah membantu. Sulaiha sedikit ragu untuk mengatakannya lagi. Aduh, gimana ya Bang mau menjelaskannya? Ayo, Neng Arab naksir sama abang ya. Tawa keras dari Bang Cendol. Udah, abang nih ada-ada aja. Ya udah Neng, semoga selamat sampai tujuan sekeluarga. Semoga Abah tetap sehat terus ya. Amin. Setelah kepulangan Abah Sulaiha ke Tarakan, Bang Cendol beraktivitas seperti biasa, berjualan dengan semangat. Dengan chat dengan Sulaiha juga lancar setiap hari, menceritakan kegiatan selama ia di kampung halaman. Kok aneh badan ini ya? Ucap serius Bang Cendol dalam hati. Ya, selama 2 minggu ini badan Bang Cendol sangat aneh. Perasaannya tidak menentu, jualan cendol saja kadang ia setengah hari. Selesai sholat asar di rumah, Bang Cendol pun mendapatkan kabar dari orang tua berbolang saat datang. Kalau nanti akan ada kabar kurang baik. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kabar yang dimaksud itu datang juga tepat. Di hari Jumat pagi, Bang Cendol mendapatkan kabar dari teman dekat Neng Arab kalau abahnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Bang Cendol bagai petir menyambar di siang bolong. Bang Cendol pun sangat sedih kala mendengar kabar tersebut dan langsung saja ia menghubungi Sulaiha untuk memastikan kabar tersebut. Dan benar saja apa yang dikabarkan teman Sulaiha. Bang Cendol hanya terdiam setelah menelpon, rasa tidak percaya, tetapi inilah kenyataannya. Pasti ini pekerjaan si dukun bajingan itu, gumam Bang Cendol geram. 3 hari setelah mendapatkan kabar Abah Sulaiha meninggal dunia, Bang Cendol pun berniat membalas. Hatinya sudah dipenuhi dendam, amarah, nafsu, dan rasa ingin membunuh si dukun secepat mungkin. Keterlaluan si dukun bajingan itu, geram Bang Cendol. Amarahnya tidak terkontrol. Apakah Bang Cendol harus kembali memilih ke jalan hitam seperti dahulu demi membalaskan dendam? Nyawa dibayar nyawa. Inilah yang ada di hati. Sudah hampir 2 minggu ini, Bang Cendol tidak mengikuti sholat berjemaah di musola dekat rumah. Para warga serta Pak RT menjadi heran melihat tingkah laku Bang Cendol yang berubah 360 derajat. Biasanya untuk membuka musola dan mengumandangkan azan, dia selalu ada. Tidak ada lagi suara azan subuh anak muda itu ya Pak? Iya ya. Kemana anak muda itu? Biasanya dia paling pertama membuka musola dan mengumandangkan azan. Cetus Pak RT. Mungkin anak itu sedang sakit atau ada urusan di luar kota. Soalnya rumahnya sering sepi dan jarang terlihat ada aktivitas, ucap salah satu jamaah musola di sana. Ada saja kok anak muda itu di rumah Pak. Saya lihat masih jualan cendol di sekitaran pasar, terkadang juga ke gang sebelah. Cuma pulangnya saja agak cepat. Bang Cendol berjalan tanpa arah. Di pikiran dia hanya satu, membalaskan dendam terhadap dukun yang membunuh Abah Sulaiha. Masjid yang jarak tidak jauh, sambil melihat-lihat penjual sayur, ikan, pengemis, tukang parkir. Cuaca pun sangat terasa panas. Sesampai di halaman masjid, terdapat beberapa penjual kembang serta minyak dan dupa. Dupa sama menyan Bu, kembangnya juga sekalian. Ada jual minyak Bu? Tidak ada nak, mungkin di sebelah masjid sana ada, coba ke sana nanti. Buat apa dupa sama menyan sebanyak ini nak? Bang Cendol hanya diam tidak menjawab pertanyaan si ibu. Dengan cepat Bang Cendol melangkahkan kakinya menuju ke sebelah sisi masjid. Sesampai di depan penjual, netranya pun tertuju pada sebotol minyak serta dupa dan beberapa kembang. Minyaknya Pak? Berapa botol Mas? 3 saja dulu.
Nanti kalau habis saya kesini lagi. Jualannya di sini aja kan Pak? Tidak kemana-mana kan Pak? Ya Mas, saya maka tetap di sini. Pesanan yang dipinta oleh Bang Cendol dengan segera dimasukkan ke dalam plastik hitam. Saat ingin membayar pesanan, seseorang pun terdengar memanggilnya dari arah belakang. Suaranya tidak asing lagi di telinga bagi Bang Cendol. Assalamualaikum. Ustadz Umar, sahabat Bang Cendol, menyapa dari arah belakang. Apa kabarnya? Lama tidak bertemu kita. Baik Umar. Beli minyak ya? Buat apa memangnya? Tapi sepertinya aku tahu. Minyak itu kan buat... Sudah, diam saja kalau kamu tahu. Ingat, jangan sampai kembali ke dunia hitam lagi. Cukup yang dulu Bang Cendol tenggelam di dunia hitam. Nasihat Umar. Umar, kamu itu jangan sok-sokan ceramah di depan aku ya. Kalau mau ceramah di masjid sana, sergap Bang Cendol kasar. Astagfirullah. Ada apa kok sampai seperti ini lagi? Bang, ingat Allah, apa yang sudah dilakukan nanti efeknya sangat besar untuk kehidupan ke depannya. Kamu bertanya ada apa? Tanya sana sama dukun yang bunuh orang-orang di luar. Seru Bang Cendol. Akan aku balas mereka. Lihat saja, Pak Tua si penjual itu hanya melongo melihat kedua orang di hadapannya berdebat. Istighfar Bang, semua sudah ketentuannya. Kita hanya bersabar dan menerima takdir Allah. Halah, ngomong apa kamu itu Umar di depanku? Percuma. Bang Cendol pun berlalu meninggalkan Umar yang hanya berdiri mematung melihat sahabat seperjuangannya berubah sikap. Kalau abang perlu sesuatu, cari saja saya di masjid ini, teriak Umar dengan rasa iba melihat sahabatnya yang kehilangan kesabaran dan hatinya diliputi rasa dendam dan juga benci. Umar pun mendoakan semoga saja Bang Cendol kembali ke jalan Allah. Sudah beberapa hari ini, kecemasan di hati Sulaiha selalu muncul. Entah ada apa, tanpa sebab yang jelas selalu kepikiran seseorang yang jaraknya jauh di Samarinda. Kenapa ya? Bang Cendol akhir-akhir ini susah sekali dihubungi, ucap Sulaiha cemas kala duduk di depan teras rumah bersama Vita. Mungkin lagi sibuk aja kali El, jualan cendol ya kerjaannya, tanya Vita sepupu Sulaiha. Ya Fit, setelah 40 hari Abah, temani Ella yuk ke Samarinda untuk nemuin Bang Cendol. Ada yang ingin aku bicarakan soal pesan Abah sebelum meninggal. Ya El, nanti aku temani ke Samarinda sekalian daftar kuliah juga, jawab Vita. Tasbih dan Al-Quran tergantung di atas meja kecil yang tertutupi debu, yang ada hanya bau dupa dan kemenyan di dalam rumah, serta tersedia kembang di baskom kecil dan segelas kopi pahit. Suasana dan aura rumah pun terlihat sangat angker. Warga yang lewat pasti ketakutan karena sering melihat hal-hal aneh di depan rumah. Ya, Bang Cendol memanggil penunggu hutan pedalaman Kalimantan, para raja-raja jin hutan dan pengikutnya, semua demit yang dulu pernah dia gunakan dan dibuang kini dipanggil kembali demi menuntaskan dendam kesumat untuk membalas perbuatan dukun dan si Sodik. Rasakan kalian, 3 hari lagi akan aku selesaikan ritual ini. Tepat di malam Jumat Legi, nyawa kamu dan Sodik dan si dukun jahanam itu akan aku cabut, gumam Bang Cendol. Assalamualaikum. Hentikan nak, jangan kamu kerjakan. Ini adalah jalan setan. Bersekutu sama mereka dengan niat jahat. Gunakan ilmu dan kelebihan kamu di jalan yang benar, ucap orang tua berpakaian putih yang sering memberikan nasihat kepada Bang Cendol. Ada apa semua ini? Kamu sampai memanggil jin-jin jahat dari pedalaman kah? Tanya orang tua berbolang itu. Sabar. Apa untungnya setelah membunuh? Bang Cendol hanya diam. Dia tidak menghiraukan nasihat dari leluhurnya itu. Ternyata malam itu Bang Cendol kedatangan tamu lumayan banyak yang memberikan nasihat agar ia mengurungkan niat membunuh. Tetapi karena hatinya sudah tertutupi amarah dan dendam, semua nasihat beliau-beliau tidak lagi dihiraukan. Di rumah Sulaiha, geduran pintu dan suara panggilan dari balik pintu membuat Sulaiha terbangun karena mendengar kabar dari tetangga kalau Sodik sedang sakit parah. Ella, El, cepat bangun El. Udah apa sih Ma? Ini kan udah tengah malam, gumam Ella dengan mata setengah terpejam saat sang mama masuk ke dalam kamar dan mengusik tidurnya. Temani mama ke rumah Sodik. Tadi mama baru saja dapat telepon kalau dia sedang sakit parah. Jelas mamanya di depan pintu dengan wajah tanda meminta anaknya Sulaiha segera bersiap menemani ke rumah Sodik.
Ngapain sih mak kesana? Dia kan yang bikin Abah sakit sampai meninggal. Bahkan dia pun tidak hadir saat prosesi pemakaman Abah. Jawab Sulaiha kesal. Sudahlah El, jangan diingat-ingat masalah itu. Kasihan Abah kalau kita tidak ikhlas. Ayo cepet El, kita jenguk ke sana. Ya mah, ntar El pakai jilbab dulu. Setelah sampai di sana, mamanya dan Sulaiha pun terkejut kala melihat kondisi Sodik yang kurus lemah, matanya terkadang tajam, memandang ke tiap sudut ruangan, badannya gelisah bergerak tidak jelas arah. Sudah 1 bulan Bapak seperti ini. Tiap senja di tengah malam gelisah, bahkan sampai 3 hari tidak tidur dan makan. Baru saja Bapak seperti orang ketakutan. Katanya dia baru saja melihat orang hitam dan perempuan rambut panjang. Kita di sini bingung, Bapak ini sakit apa? Ke dokter pun sudah, dokter malah bingung mendiagnosa penyakit Bapak ini, ungkap anak tertua dari Sodik. Apa mungkin ini perbuatan Bang Cendol ya? Batin Sulaiha risau. Tidak mungkin dia melakukannya. Bang Cendol apa kabarnya El? Tanya mamanya tiba-tiba. Belum ada kabar mah, mungkin dia sibuk. Sudah hampir 1 bulan ini sulit dihubungi. Semoga Bang Cendol ada kabar ya El. Kalau ada kabar, cepat tanyakan masalah ini yang sakit tidak wajar. Kasihan sekali, dia seperti disiksa El. Beberapa waktu pun berlalu. Panasnya gak enak banget ya mah. Aneh banget, tidak seperti biasanya. Udara pagi tadi juga kurang segar. Sulaiha pun lalu mengambil handphone dan mengirimkan pesan. 2 hari lagi 40 hari Abah. Bang Cendol mohon doanya ya. BBM Sulaiha. Gak terasa 40 hari Abah sudah meninggalkan kita ya mah. Kalau rindu banget bah sama Abah. El, doakan saja Abah ya. Abah cuma butuh itu, dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Ingat pesan Abah sebelum meninggal, sholat 5 waktu jangan dilepas. Dan pesan buat Bang Cendol juga harus Ella sampaikan nanti kalau ke Samarinda ya. Tutur Mama Ella. Iya mah, nanti sama Vita ke sana sekalian temenin Vita daftar kuliah juga. Tepat di malam Jumat, Bang Cendol menuntaskan dendamnya. Tidak tanggung-tanggung, pasukan jin yang berkumpul sudah seperti pasukan perang yang siap membunuh si dukun Janam itu. Dentuman yang keras terdengar di atap rumah. Kurang ajar, masih saja membalas. Berangkat kalian tujuan hutan. Wujudnya bertanduk, mempunyai ekor dan mata yang merah serta pengikut yang banyak. Sebelum subuh, dukun dan Sodik sudah harus kalian bunuh. Perintah Bang Cendol kepada makhluk dan jin-jin tersebut. Di salah satu sisi yang lain, dukun itu pun tidak tinggal diam mengetahui akan diserang. Si dukun juga menyiapkan pasukan jin siap tempur. Sudah hampir mendekati jam 3 subuh, Bang Cendol dan si dukun itu saling serang menyerang, balas membalas, mengirimi jin-jin dan para siluman. Seakan-akan peperangan besar sedang terjadi. Nyawa dipertaruhkan. Siapa yang mati antara Bang Cendol atau dukun itu? Seluruh jin dikerahkan dari macan, kuntilanak, genderuwo, siluman, ular, leak, sampai buto berbadan besar setinggi Monas, perut yang besar, ikut andil dalam peperangan tersebut. Senjata andalan Bang Cendol pun belum dikeluarkan. Mandau terbang. Siapa yang paling kuat di antara kita? Senyum tipis Bang Cendol seolah-olah sedang di atas angin dalam pertempuran ini. Bau dupa dan kemenyan semakin menyengat di dalam rumah. Peperangan ini menyita perhatian alam sebelah yang ikut menyaksikan betapa kuatnya ilmu hitam mereka karena tenaga dan kondisi keduanya sudah hampir habis. Berangkat, mandau terbang, perintah Bang Cendol. Kalau ini tidak berhasil, kemungkinan Bang Cendol lah yang akan tewas atau balas sebaliknya. Tepat di jam 4:30, Bang Cendol mendapatkan bisikan dari jin-jin tersebut kalau si dukun dan si Sodik sudah tewas. Tetapi tidak semudah itu percaya kalau dukun bajingan serta Sodik telah tewas. Bang Cendol menggunakan ajian Malih Rogo, melihat secara langsung ke sana. Ternyata benar saja mereka berdua sudah tewas. Bang Cendol tertawa puas dengan bangga. Apa yang diinginkannya telah tunai. Nyawa dibayar nyawa. Dendam pun sudah terbalas. Sementara itu di kediaman Sulaiha, geduran pintu kamar Sulaiha membuatnya terbangun saat mendekati azan subuh. El, bangun, panggil mamanya dari balik pintu. Pak Sodik meninggal jam 4 tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya mah, selesai sholat subuh Ella berangkat ke rumah duka bersama Vita.
Setelah sampai di rumah duka, Sulaiha dan Vita segera masuk dan menyempatkan membaca surah Yasin. Usai membaca surah Yasin, mereka berdua pun terlibat percakapan. El, tahu nggak? Serem banget tahu lihat Pak Sodik meninggalnya. Serem apaan sih? Jangan ngaco ah. Sumpah, serem banget. Kamu nggak lihat di luar sana ada perempuan nenteng-nenteng mandau? Sudah kamu itu Fit, aneh-aneh aja yang diceritakan. Aku tahu kamu itu bisa melihat hal-hal gaib. Tapi aku cuma bisa melihat aja, El. Sudah jangan ditegur, nanti malah diikutin kamu, Fit. Nasihat Sulaiha. Mending kita pergi ke dapur aja, El. Bantu ibu-ibu siapin bunga dan minuman buat para pelayat. Setelah dimakamkan, para warga sangat ramai membicarakan tentang kematian Sodik seperti tidak wajar. Malam sebelum meninggal pun, lolongan anjing serta suasana kampung sangat aneh. Tidak seperti biasanya binatang hutan bersaut-sautan. Dukun di tengah hutan katanya meninggal juga bersamaan dengan meninggalnya Pak Sodik. Sudah. Bubar kalian ini, gosipin orang yang sudah meninggal itu tidak baik. Pak Mali, ucap sesepuh kampung Arab. Seketika itu juga para warga yang sudah berkumpul membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Tetangga sebelah kanan dan kiri pada siang hari berdatangan membantu memasak untuk acara tahlilan 40 harian Abah Sulaiha di kampung Arab. Khususnya sikap bergotong royong, saling tolong menolong masih banyak. El, kapan ke Samarinda? Bersama Vita kan kesananya? Tanya mamanya sambil memasak. Iya mah, besok pagi berangkatnya. Setelah selesai tahlilan 40 hari Abah, besok pagi El sama Vita langsung ke Samarinda. Jawab Sulaiha. Rasa senang, gembira di hati muncul karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan Bang Cendol. Seneng banget kamu, El. Oh iya, pasti kamu kepikiran kan nanti akan ketemu Bang Cendol di sana. Mau tahu aja deh kamu, Pit. Siap-siap ya, bentar lagi tamu undangan tahlilan Abah mau datang. Setelah acara tahlilan 40 hari Abah berjalan lancar, Sulaiha dan Vita pun langsung mempersiapkan perlengkapan untuk besok berangkat ke Samarinda. Vita kuliah di Samarinda. Sulaiha pun mendapatkan panggilan kerja di suatu bank. Sesampai di Samarinda, mereka berdua beristirahat sejenak di rumah Kak Ferdi yang kosong. Lagi pula, Kak Ferdi memang jarang ada di rumah karena tugas dan pekerjaannya. Fit, malam ini kita ke rumah Bang Cendol yuk. Kamu yakin malam-malam ke sana? Iya Fit, Bang Cendol itu gak ada kabar sama sekali, aneh banget. Gak seperti biasanya loh dia kayak gini. Selesai ibadah sholat maghrib, Sulaiha pun langsung menuju ke rumah Bang Cendol dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Vita. Perjalanannya lumayan jauh, mungkin sekitar 45 menit jarak tempuhnya. Sesampai di depan rumah, terkejutlah Vita kala dia melihat sosok-sosok penunggu rumah itu. Sulaiha pun merasa kurang nyaman saat ingin memasuki rumah Bang Cendol. Kamu yakin, El? Kalau ini rumah Bang Cendol? Netra Vita tidak berani terlalu lama memandang ke arah halaman. Ya Fit, aku pernah kok ambil cendol pesanan Bu Kos waktu masih kuliah. Yaudah, kamu aja yang masuk. Aku di luar aja, serem banget. Yang di atas pohon ketapang itu wajahnya penuh darah. Sama perempuan yang bawa mandau itu juga ada di depan pintu. Terang Vita. Sama-sama kita masuk. Kamu sih kebanyakan nonton horor gini nih akibatnya. Sulaiha dengan memberanikan diri mengetuk pintu dan mengucapkan salam selama 5 menit. Tidak ada suara atau balasan. Mencoba menghubungi handphone Bang Cendol juga tidak aktif. Saat ingin pulang, tiba-tiba saja pintu terbuka dan suara perintah menyuruh Sulaiha masuk rumah. Masuk saja. Maaf berantakan. Terkejut Sulaiha melihat Bang Cendol yang sepertinya sedang tidak sehat dan juga bau kemenyan serta dupa yang menyerpak di seluruh ruangan. Bau apa ini? Apa yang sudah abang lakukan di sini? Telepon tidak dijawab, BBM pun apalagi. Sambil melihat sekeliling ruangan, terlihat wadah sesajen serta dupa yang masih menyala. Mau apa kamu kesini? Ceramah memberi nasihat? Kalau niatnya itu, pergi saja. Keluar dari rumahku, bentak Bang Cendol kasar. Astagfirullah, ada apa semua ini Bang? Abang sedang apa? Si Sodik pasti sudah tewas sebelum 40 hari Abah. Mampus, rasakan itu semua. Apa perlu aku habisi semua keluarganya? Abang tahu dari siapa kalau Sodik meninggal? Apa ini Bang Cendol yang sudah melakukannya? Balik yuk, Bang Cendol seperti orang yang kesurupan, serem, ucap Vita berbisik. Ya, aku yang membunuh dukun bersama Sodik. Ya, aku yang membunuh dukun bersama Sodik malam itu juga, tutur Bang Cendol. Astagfirullah,
Tobat bang, kembalilah ke jalan Allah bang. Bang Cendol dan Sulaiha pun beradu mulut sampai akhirnya terdengar suara salam dari kejauhan. Ternyata itu adalah Ustadz Umar yang datang. Bang, istighfar bang. Jangan lupa, dulu kita pernah bersama di dunia hitam. Bahkan Bang Cendol sendiri yang tobat lebih dulu, lalu menarik saya keluar dari dunia hitam. Kenapa sekarang malah seperti ini? Bang Cendol, aku kesini cuma ingin menyampaikan amanat yang Abah berikan, tidak lebih, kata Sulaiha sambil meneteskan air mata karena tidak sanggup berkata-kata. Vita yang maju dan menyampaikan amanat. Aku jodohkan kamu dengan Bang Cendol. Tolong sampaikan ke dia, Bang Cendol. Mudah-mudahan tawaran ini bisa diterima. Terkejutlah Bang Cendol saat ia tahu pesan dari Abah. Lututnya tiba-tiba bergetar hebat. Dadanya terasa sesak, mulutnya membisu, tak bisa berkata apa-apa. Ayo El, kita pulang. Yang penting pesan amanat sudah kita sampaikan. Terserah saja dia bagaimana, ucap Vita. Bang, Soleha pamit. Semoga abang bisa kembali ke jalan Allah. Bang Cendol hanya terdiam kala melihat Sulaiha dan Ustadz Umar berbalik pulang. Rasa sesal mulai menyelimuti hati. Kenapa sampai seperti ini ia kembali ke dunia hitam? Setiap hari Bang Cendol berjualan ke sana kemari seperti biasa. Sesampainya di depan masjid, niat hati mau beristirahat siang, tiba-tiba saja terdengar dari arah masjid melantunkan syair solawat guru besar Kalimantan Selatan yang sangat merdu menyentuh hati yang gelisah, risau, seperti cahaya menembus pekatnya kegelapan di dalam hati. Gersangnya hati disiram air syair-syair beliau. Rasa tenang menyelimuti setiap insan yang mendengar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Bang Cendol tanpa terasa. Air mata Bang Cendol menetes. Hidayah pun masuk ke dalam hati. Menyesal, sangat menyesal. Apa yang sudah dilakukan semua ini salah, bahkan melampaui batas. Sepulangnya Sulaiha dari rumah Bang Cendol, Sulaiha dan Vita pun mampir ke rumah Pak Umar dan meminta nomor handphone Pak Umar. Bang Cendol itu sangat baik orangnya. Dialah yang menarik saya dari lembah kegelapan dan menyuruh saya untuk menjadi muazin di masjid ini. Kenapa malah justru Bang Cendol sampai kembali lagi ke dunia hitam? Dengan wajah kecewa, Umar berbicara. Semua ini mungkin salah Sulaiha, Ustadz. Saya yang meminta Bang Cendol buat bantu pengobatan Abah. Tidak ada yang salah. Ini semua adalah jalan Allah. Kita doakan semoga Bang Cendol segera bertaubat, ucap Ustadz Umar. Tiba-tiba saja dari kejauhan ada suara ucapan salam yang sangat dirindukan Sulaiha dan Umar. Terkejutlah mereka kala melihat seseorang berdiri di depan pintu dengan posisi tegak sambil membawa bungkusan cendol. Sulaiha, Vita dan Pak Umar pun terperangah bingung. Boleh saya masuk? Tanya Bang Cendol. Silakan masuk Bang, duduk. Maaf kami terkejut melihat kedatangan abang tiba-tiba. Neng harap kau diem aja sih, tanya Bang Cendol sambil menyeringai di dalam hati. Sulaiha ini benar Bang Cendol, ya cuma dia yang berani memanggilnya Neng Arab. Woi, Neng Arab bengong aja. Kamu jahat Bang, raung Sulaiha berhambur memeluk Bang Cendol sambil menangis. Dia juga memukul berkali-kali lengan Bang Cendol. Mohon maaf semua, abang sudah lepas dari jalur. Dendam, amarah, nafsu ini membuat hati buta bahwa semua yang abang lakukan salah besar. Sampai abang meminta bantuan pada jin-jin kafir itu. Ya Allah, semoga dosa abang diampuni, lirik sesal Bang Cendol. Insya Allah Bang, selama nafas masih ada, pintu tobat terbuka lebar. Perbanyak istighfar Bang, ucap Ustadz Umar. Umar, maafkan kata-kataku kemarin yang tidak sopan padamu. Sudah saya maafkan sebelum abang meminta. Dan sekarang bagaimana caranya melepaskan jin-jin jahat ini dari saya? Kemana saja mereka selalu ikut. Pelan-pelan Bang, dibuang apa yang tidak baik. Inilah resikonya bersekutu dengan jin kafir. Sulaiha masih tidak percaya kala ia melihat Bang Cendol yang berubah seperti dulu lagi. Neng Arab, maafin abang, sudah membuat seperti ini. Abang janji tidak akan mengulanginya lagi. Janjinya sama Allah aja Bang, saut gadis itu dengan nada kesal. Iya Neng, itu pasti. Ngomong-ngomong, Neng Arab kalau ngambek tambah manis mukanya, rayu Bang Cendol. Gombal, lupa menyan segala saja udah dibuang. Udah dibuang semuanya Neng. Maafkan Bang Cendol ya Neng. Tapi ada syaratnya, saut Sulaiha sambil tersenyum penuh arti. Apa?
Sulaiha dan Vita gratis makan es cendol sebulan penuh. Bang Cendol pun bengong sambil karu-karu kepala. Bagaimana? Berani nggak? Ya udahlah, kalau itu syaratnya Neng, mau gimana lagi? Saut Bang Cendol dengan senyuman yang lebar. Tertawa Sulaiha dan Vita melihat Bang Cendol seperti orang bingung. Semoga kisah ini bermanfaat. Buang yang buruk dan ambil yang baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Doakan Bang Cendol, semoga diberikan kesehatan dan tetap berada di jalannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Rian Elsa, kisah Bang Cendol. Namanya unik ya, dalam tokoh dalam sini Bang Cendol karena dia memang jualan cendol, dan bagaimana di sini ternyata Bang Cendol ini memiliki masa lalu yang kelam. Ternyata Bang Cendol ini dulunya adalah seorang dukun santet atau dukun yang beraliran hitam ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dia sudah bertaubat, sudah insaf. Tapi ketika dia gagal dalam mengobati abahnya Sulaiha, sebenarnya sih bukan gagal kalau menurut saya ya, karena kan ketika dia sudah diobati sempat membaik, tapi ketika dia pulang ke Tarakan dari Samarinda, harus pulang ke Tarakan, di Tarakan ya itulah Allah sudah menentukan yang lain dan itulah yang terbaik. Yang jelas ya, segala ketentuan dari Allah adalah yang terbaik. Di situ Bang Cendol belum bisa terima, sehingga di sini akhirnya dia membalaskan dendamnya kepada Sodik dan juga dukun yang disuruhnya untuk menghabisi abahnya Sulaiha. Di situ dia sikat habis. Ngeri banget ya teman-teman, dia sampai dikerahkan jin-jin dari penunggu di hutan pedalaman Kalimantan, apalagi ada mandau terbangnya itu keren banget. Kalau saya pribadi suka nih sama genre seperti ini dan bagaimana penulisannya dari Rian Elsa ya, yang menurut saya sangat menarik. Dan buat teman-teman, semoga terhibur dengan kisah barusan. Buat Mas Rian Elsa, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata ataupun pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.